Intan nggak bangun-bangun gimana Pak? Aku takut Intan kenapa-napa Pak. Iya sayang, kamu tenang. Kamu nggak usah takut kayak gini. Kita cari dokter di sekitar sini biar Intan diperiksa sama dokter ya. Nggak usah khawatir ya sayang ya, tenang ya. Intan bangun sayang. Ini papa sayang. Intan bangun ya sayang ya. Intan harus bangun Intan. Intan. Pak, mendingan kita bawa ke UKS saja Pak. Iya Mas, mendingan kita bawa ke sana aja. Mas Ari tolong Mas. Iya. UKS sebelah mana? Biar UKS sebelah mana? Pak. Pak, taruh Intan aja di kasur Pak. Ya Allah, Intan. Nah, bangun ya. Intan bangun sayang. Intan bangun, Intan. Tenang semuanya, sebentar lagi dokter akan datang. Dokter, tolong dokter. Bapak, Ibu bisa kasih sedikit ruang biar saya lebih leluasa dan anak ini juga bisa biar dapat udara. Iya Bu. Mama, sayang kamu nggak apa-apa nak? Papa. Intan, ya ampun. Intan, Mama takut banget Intan kenapa-napa. Intan, kamu udah bangun? Dok, gimana kondisinya Intan? Kenapa dia bisa pingsan kayak gini? Intan mengalami dehidrasi, kepanasan, sehingga dia pingsan. Dan saya lihat di sini juga dia mengalami kekurangan gizi. Tapi dok, Intan kan gemuk. Gak mungkin dia kekurangan gizi dok. Seseorang itu kekurangan gizi bukan berarti dia gemuk atau kurus. Bisa aja dia gemuk, tapi makanannya itu kurang sehat dan kurang vitamin. Tapi dok, aku lihat sendiri kok. Emma yang narik tongkatnya Intan dok. Makanya Intan jatuh pingsan. Intan itu jatuh karena sedang lomba olahraga. Kalau badannya sehat dan gizinya bagus, dia tidak mungkin jatuh. Apalagi sampai pingsan. Kenapa kamu tuh nggak bisa sekali aja Emma? Kamu bersikap baik sama teman kamu. Kamu selalu aja bikin masalah. Kenapa mau nyalain aku terus? Mama pingin kamu berubah sayang. Mama pingin kamu tumbuh menjadi anak yang baik. Anak yang menyenangkan. Mama pingin kamu punya teman. Bu, udah dong Bu, jangan marahin Emma terus, kasihan Emma. Intan pingsan bukan salah Emma. Tapi Bu Naila, maaf Bu. Tapi sebaiknya Ibu jangan salahin Emma. Kasihan dia. Saya permisi. Mama denger kan? Ibunya Intan aja bilang aku gak salah. Tapi kenapa Mama marahin aku? Mama lebih sayang sama Intan. Aku benci sama Mama. Emma, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu sayang. Justru karena Mama sayang sama kamu. Mama nggak mau kamu jadi anak yang egois. Bukan, Mama masih aja nyalahin aku. Dulu Mama nggak pernah kayak gini. Mama baik sama aku. Mama sayang sama aku. Mama udah nggak sayang sama aku. Emma, maafin Mama nak. Mama pengen kamu berubah. Mama pengen yang terbaik buat kamu. Maafin Mama ya sayangnya. Emma. Bapak, Ibu, saya harap anaknya diberi makanan yang bergizi. Saya pergi dulu ya, jaga kesehatan kamu. Terima kasih dokter. Iya dok. Pak, sebaiknya Intan istirahat pulang saja dulu. Dan gak usah melanjutkan pertandingan. Maaf ya Pak, gara-gara kejadian ini acara lombanya jadi terganggu. Gak apa-apa Pak, yang namanya musibah kan kita gak ada yang tahu. Oh iya, saya permisi dulu, saya harus melanjutkan pertandingan. Iya Pak.
Intan, kamu pulangnya bareng Om ya? Ya, kamu biar saya antar. Makasih, Mas. Intan. Intan udah kuat emang? Hah? Iya, Pak. Aku udah gak apa-apa kok. Tiara, maafin aku ya. Ini semua tuh bukan salah kamu, Intan. Yang penting kamu sehat, kamu sembuh. Ya? Yaudah yuk. Bisa nggak? Aduh. Ini kenapa Papa lari sih? Sampai jatuh kayak gitu. Hampir aja kaki palsu Papa copot. Harusnya itu Papa hati-hati nggak usah lari. Papa ngeliat Intan pingsan kan Papa khawatir. Papa buru-buru mau nyamperin Intan. Tapi harusnya Papa hati-hati loh, Pak. Papa minta maaf ya. Papa nggak bisa ngasih makanan yang bergizi buat Intan. Sampai pas pertandingan tadi, Intan pasti lemas banget ya. Papa udah nggak usah dengerin dokter. Pasti dokter itu salah. Papa lihat sendiri kan, aku ini kuat. Selama ini kan aku bisa kerja, aku bisa jualan. Aku nggak apa-apa kan? Lu bener Intan, lu itu orang yang kuat. Gue jarang banget ngeliat lu sakit Intan. Tuh, Papa dengar. Bang Nino aja tahu kalau aku kuat. Iya deh, Papa percaya Intan kuat. Intan emang selalu kuat, ya kan? Kasihan anakku. Di rumah Mas Ardi aku bisa makan apapun. Tapi anakku, untuk makan aja mungkin dia udah susah. Sampai-sampai dia kekurangan gizi. Kita gagal lagi untuk mendapatkan Tiara. Ini gara-gara Emma. Dia bukannya membantu kita, malah menggagalkan rencana kita, mengacaukan. Iya, Bang. Aku yakin dari si Emma ini yang bikin si Intan itu pingsan. Sekarang semuanya kacau, Ma. Mana Tiara nggak ngambil minumnya lagi tadi? Emma itu anaknya licik banget. Dia itu berani melakukan apa saja demi untuk mendapatkan yang dia inginkan. Kacau banget dia. Si Emma ini memang liar, Ma. Persis sama kayak ibu kandung itu si Naila. Semoga aja Emma akan menjadi gila kayak ibunya. Sekarang gimana? Semua rencana kita gagal. Sebaiknya kita harus hati-hati, terutama terhadap Emma. Jangan sampai dia itu menggagalkan kembali rencana kita. Dibikin kacau sama dia. Emma, maafin Mama ya sayang ya. Mama nggak bermaksud nyalahin kamu. Aku tahu kenapa Mama marahin aku. Mama nyalahin aku karena aku bukan anak kandung Mama kan? Emma, kenapa kamu bicara seperti itu sayang? Itu nggak benar. Siapa yang ngomong kayak gitu sama kamu? Emma, tolong kasih tau Mama siapa yang bilang kayak gini sama kamu. Ya aku tahu aja kalau aku bukan anak Mama. Emma, itu nggak benar sayang. Kamu itu anak Mama. Kamu harta yang paling berharga buat Mama. Kamu ngerti kan? Mama minta tolong sama kamu, Emma. Kamu jangan pernah ngomong kayak gitu lagi. Makasih Nino. Tiara, makasih kamu udah mau nganterin aku pulang. Iya Intan. Oh iya, aku ada syarat. Pokoknya yang pertama kamu harus istirahat. Jangan capek-capek. Jangan pingsan lagi ya. Tadi tuh aku takut banget. Soalnya gendong kamu lumayan berat loh. Kamu tenang aja Tiara. Aku janji aku gak bakal pingsan lagi.
Biar kamu, Mama sama Papa nggak panik deh. Om Ardi, makasih ya Om. Om udah mau nganterin aku sama Papa pulang. Makasih Mas. Nay. Sama-sama aja. Saya senang kalian nggak apa-apa. Intan, makan dijaga biar kuat ya. Iya Om. Iya sayang, kamu makannya dijaga ya, kamu harus makan yang banyak. Dan kamu harus banyakin istirahat juga. Iya Ma, Mama jangan khawatir ya. Ya udah kalau gitu Mama pulang dulu ya, nanti kita telepon-teleponan lagi. Ya. Ya udah, Bang Nino, Intan, Mirza, aku pulang dulu ya. Hati ya. Ya. Sayang. Saya pulang aja. Hati Mas. Ada Tiara. Kenapa bengong, Nay? Jangan terlalu berat mikir. Ntar jadi penyakit. Enggak kok Mas. Tiara, seharusnya kamu jangan salahin Emma kayak gitu. Kamu jangan marah-marahin dia. Mah, emang kok Mah yang salah? Aku lihat sendiri Mah, dia narik tongkat estafetnya Intan Mah. Sampai Intan tuh pingsan. Iya tapi sayang, ini semuanya nggak salah Emma. Ya, kamu tahu kan waktu dulu dokter pernah bilang apa soal Intan? Ya, kamu nggak boleh salahin dia terus, kasihan dia jadi dimarahin sama mamanya. Mama tahu kamu sayang banget sama adik kamu. Tiara, dengerin kata Mama ya. Kamu nggak boleh berbuat kayak gitu sama orang lain. Mama kok malah nyalain aku sih Mah? Emang kok yang salah? Udah. Tiara. Nay. Masalah ini nggak usah dipanjang-panjangin ya. Udah ya, sayang ya. Tapi kita nggak bisa diam aja dong Mas. Kita harus selesai masalah ini. Jangan sampai nanti Tiaranya berantem terus sama orang cuma karena masalah Intan. Kenapa sih Mah? Mama tuh nggak pernah percaya sama aku. Emang selalu jahatin Intan kok Mah. Tiara cukup ya. Cukup kamu jangan salahin Emma terus. Tiara, Nayla. Udah ya. Mas, kamu apa-apaan sih? Papa kenapa, Pa? Mas, kamu kenapa, Mas? Papa? Mas, ada apa, Mas? Papa kenapa, Pa? Papa kenapa, Pa? Bawa aku ke rumah sakit. Papa. Iya, Mas. Papa. Mas Ardi. Papa. Pa. Maaf Bu, sebaiknya Ibu tunggu di luar supaya Bapak diperiksa oleh dokter di dalam. Baik, Sus. Mas, kami akan doain kok, Mas. Kamu pasti akan cepat sembuh, Mas. Papa. Sayang, udah ya, yang sabar ya. Kita berdoa aja buat Papa ya. Bu Naila. Ya kenapa dok? Ada apa? Begini Bu, sebetulnya sudah sejak seminggu yang lalu Pak Ardi sakitnya kembali kumat. Pak Ardi kembali terserang stres. Dan seharusnya pagi ini Pak Ardi mendapatkan perawatan dari saya. Akan tetapi sebelum mendapatkan perawatan dari saya, sayangnya Pak Ardi memutuskan untuk meninggalkan ruangan. Karena setelah mendapatkan telepon dari anak. Jadi Bapak ada di rumah sakit, bukan lagi kerja. Dok, tapi dokter bisa selamatin suami saya kan? Tenang Bu, saya akan mengusahakan yang sebaik mungkin. Makasih banyak dok. Saya permisi dulu ya Bu. Mama, Papa nggak apa-apa kan, Ma? Papa pasti bisa sembuh kan, Ma? Sayang, udah ya. Udah kamu jangan panik, ya. Nay, tadi begitu kamu telepon, Ibu langsung ke sini. Ada apa sama Ardi? Kata dokter Mas Ardi itu ngalamin stres, Bu. Dan seharusnya hari ini dia tuh harusnya dirawat. Tapi tadi karena Tiara nelfon, akhirnya dia pergi, Bu. Bu, ini semua gara-gara aku, Bu. Aku nggak tahu kalau misalkan Mas Ardi tuh sakit. Apalagi aku tekan dia, Bu. Aku kasih tahu dia kalau misalkan dia tuh egois. Kamu nggak salah, Nay. Kamu nggak tahu. Ibu juga heran.
Kenapa sih kok Ardi nyembunyiin penyakitnya?